Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang Permen PU nomor 19 tahun 2011 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan part 2 yang merupakan lanjutan dari part 1 sebelumnya. Oke, kita lanjut saja. Masih pada bab kedua persyaratan teknis jalan, bagian ke-6 bangunan perlengkapan jalan. Paragraf kedua, bangunan perlengkapan jalan sebagai pendukung konstruksi jalan. Pasal 21, bangunan pelengkap jalan melingkupi A. saluran tepi jalan, B. gorong-gorong, dan C. dinding penahan tanah. Pasal 22, saluran tepi jalan, saluran untuk menampung dan mengalirkan air hujan atau air yang ada di permukaan jalan, bahu jalan, dan jalur lainnya serta air dari drainase di bawah muka jalan di sepanjang koridor jalan. Saluran tepi jalan dibuat dari galian tanah biasa atau diperkeras dan atau dibuat dari bahan yang awet serta mudah dipelihara sesuai dengan kebutuhan fungsi pengaliran. Saluran tepi jalan harus dalam bentuk tertutup jika digunakan pada jalan di wilayah perkotaan yang berpotensi dilalui pejalan kaki. Dimensi saluran tepi jalan mengalirkan debit air permukaan maksimum dengan periode ulang A paling sedikit 10 tahunan untuk jalan arteri dan kolektor, dan B paling sedikit 5 tahunan untuk jalan lokal dan lingkungan. Dalam hal tertentu, saluran tepi jalan dapat juga berfungsi sebagai saluran lingkungan dengan izin dari penyelenggara jalan. Pasal 23, gorong-gorong merupakan saluran air di bawah permukaan jalan, berfungsi mengalirkan air dengan cara memotong badan jalan secara melintang. Gorong-gorong harus dibangun dengan konstruksi yang awet dan harus direncanakan untuk melayani paling sedikitnya 20 tahun serta mudah dipelihara secara rutin. Konstruksi kepala gorong-gorong harus berbentuk sedemikian sehingga tidak menjadi objek penyebab kecelakaan. Gorong-gorong harus mampu mengalirkan debit air paling besar sesuai dengan luas daerah tangkapan air hujan. Untuk tangkapan air hujan pada ruang milik jalan atau rumija, periode hujan rencana yang diperhitungkan untuk dialirkan melalui gorong-gorong adalah 1. Paling sedikitnya 10 tahun untuk jalan arteri dan kolektor, dan poin 2, paling sedikitnya 5 tahunan untuk jalan lokal dan lingkungan. Poin B, untuk air yang dialirkan melalui drainase lingkungan atau saluran alam, maka periode ulang hujan rencana yang diperhitungkan adalah 25 tahunan. Pasal 24, dinding penahan tanah atau DPT adalah bangunan konstruksi untuk menahan beban tanah ke arah horizontal atau mendatar dan arah vertikal atau dari atas ke bawah. Ayat 2, dinding penahan tanah digunakan untuk menyokong badan jalan yang berada di lereng atau di bawah permukaan jalan. DPT menahan gaya vertikal dan horizontal yang menjadi bebannya sesuai dengan pertimbangan mekanika tanah dan geoteknik. DPT harus dilengkapi dengan sistem drainase. Bagian sisi terluar dinding penahan tanah harus berada di dalam atau pada batas rumija atau ruang milik jalan. Bagian ke-6, bangunan pelengkap jalan. Paragraf 3, bangunan pelengkap jalan sebagai fasilitas lalu lintas. Bangunan pelengkap jalan sebagai fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung pengguna jalan meliputi A. Jembatan penyeberangan pejalan kaki, B. terowongan penyeberangan pejalan kaki, C. pulau jalan, D. trotoar, E. tempat parkir di badan jalan, dan F. teluk bus yang dilengkapi halte. Jembatan penyeberangan pejalan kaki merupakan bangunan jembatan yang diperuntukkan untuk menyeberang pejalan kaki dari satu sisi jalan ke sisi jalan lainnya. Jembatan penyeberangan pejalan kaki harus dibangun dengan konstruksi yang kuat dan mudah dipelihara. Jembatan penyeberangan pejalan kaki memiliki lebar paling sedikitnya 2 meter, paling minimumnya 2 meter, dan kelandaian tangga paling besar adalah 20 derajat. Jembatan penyeberangan pejalan kaki harus dilengkapi dengan pagar yang memadai. Pada bagian tengah tangga jembatan penyeberangan pejalan kaki harus dilengkapi bagian rata yang dapat digunakan sebagai fasilitas untuk kursi roda bagi penyandang cacat. Kemudian pasal 27, terowongan penyeberangan jalan kaki merupakan bagian terowongan melintang di bawah permukaan jalan diperuntukkan bagi pejalan kaki yang menyeberang dari satu sisi jalan ke sisi jalan lainnya. Terowongan pejalan kaki harus dibangun dengan konstruksi yang kuat dan mudah dipelihara. Lebar paling kecil terowongan penyeberangan pejalan kaki adalah 2,5 meter dengan kelandaian tangga paling besar 20 derajat. Tinggi paling rendah terowongan penyeberangan pejalan kaki adalah 3 meter. Terowongan penyeberangan pejalan kaki harus dilengkapi dengan penerangan yang memadai. Terowongan penyeberangan pejalan kaki harus mempertimbangkan fasilitas sistem aliran udara sesuai dengan kebutuhan. Pasal 28, pulau jalan merupakan bangunan di jalur lalu lintas yang ditinggikan yang tidak dilalui oleh kendaraan bermotor, berfungsi sebagai kanal memisahkan dan mengarahkan arah lalu lintas.
Pulau jalan harus dibangun dengan konstruksi yang awet dan mudah dipelihara. Sisi luar bangunan pulau jalan diharuskan menggunakan curb. Bagian dari pulau jalan terdiri atas marka jalan, marka chevron, lajur tepian, dan bangunan yang ditinggikan. Pulau jalan dapat dimanfaatkan untuk ruang hijau dan fasilitas lainnya yang mempunyai nilai estetika sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan. Pasal 29. Trotoar harus dirancang dengan memperhatikan A. Aksesibilitas bagi penyandang cacat, B. Adanya kebutuhan untuk pejalan kaki, dan C. Unsur estetika yang memadai. Trotoar harus dibangun dengan konstruksi yang kuat dan mudah dalam pemeliharaan. Bagian atas trotoar harus lebih tinggi dari jalur lalu lintas. Bagian sisi dalam trotoar harus diberi curb. Trotoar ditempatkan dalam ruang manfaat jalan atau rumaja atau dalam ruang milik jalan atau rumija tergantung dari ruang yang tersedia. Pasal 30, tempat parkir merupakan bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai fasilitas untuk kendaraan berhenti di luar badan jalan. Pasal 31, telak bus merupakan bangunan di sisi jalan berbentuk teluk yang dilengkapi tempat berteduh di luar jarum lalu lintas, diperuntukkan bagi bus yang berhenti sementara menurunkan untuk menaikkan penumpang dan menunggu calon penumpang bus. Ruas jalan yang dilewati trayek bangunan di trayek angkutan umum dapat dilengkapi telak bus yang dilengkapi halte. Jarak antara telak bus yang dilengkapi halte di sepanjang koridor jalan yang potensi penggunaannya cukup banyak, paling dekat 500 meter. Fasilitas trotoar yang melintas telak bus yang dilengkapi halte harus tetap ada dan menerus. Perkerasan jalan di dalam telak bus harus lebih kuat 1,5 kali dari perkerasan pada jalur lalu lintas. Bagian ketujuh, perlengkapan jalan. Pasal 32, jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Perlengkapan jalan dilaksanakan oleh penyelenggara jalan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Penyelenggaraan LLAJ. Perlengkapan jalan terdiri atas A. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, dan B. Perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan. Pasal 33. Perlengkapan jalan yang langsung berkaitan dengan pengguna jalan adalah A. Perlengkapan jalan wajib, dan B. Perlengkapan jalan tidak wajib. Perlengkapan wajib meliputi A. Aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu jalan, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas. Yang B. Petunjuk dan peringatan yang dinyatakan dengan rambu dan tanda-tanda lain, dan atau C. Fasilitas pejalan kaki di jalan yang telah ditentukan. Ayat 3. Perlengkapan jalan tidak wajib adalah lampu penerangan jalan umum, kecuali menjadi wajib pada tempat sebagai berikut: A. Persimpangan, B. Tempat yang banyak pejalan kaki, C. Tempat parkir, dan D. Daerah dengan jarak pandang yang terbatas. Ayat 4. Tiang penerangan jalan umum dipasang di sisi luar badan jalan dan atau pada bagian tengah median jalan. Ayat 5. Ketentuan teknis perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, baik wajib maupun tidak wajib, berpedoman pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang LLAJ. Pasal 24. Perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi A. Patok pengarah, B. Pagar pengaman, C. Patok kilometer dan patok hektometer, D. Patok rumija, E. Pagar jalan, F. Peredam silau, dan G. Tempat istirahat. Pasal 35. Patok pengarah berfungsi untuk memberikan petunjuk arah yang aman dan batas jalur jalan yang bisa digunakan sebagai pelayanan bagi lalu lintas. Patok pengarah dipasang pada sisi luar badan jalan. Patok pengarah yang terbuat dari logam yang jika ditabrak oleh kendaraan yang hilang kendali tidak membahayakan kendaraan tersebut. Ayat 4. Patok pengarah harus dilengkapi dengan bahan bersifat reflektif. Pasal 36. Pagar pengaman berfungsi untuk melindungi daerah atau bagian jalan yang membahayakan bagi lalu lintas, digunakan pada daerah seperti adanya A. Jurang atau lereng dengan kedalaman lebih dari 5 meter, B. Tikungan pada bagian luar jalan dengan radius tikungan lebih dari 30 meter, dan C. Bangunan pelengkap jalan tertentu. Pagar pengamanan secara fisik bisa berupa A. Pagar rel yang bersifat lentur atau guardrail, B. Pagar kabar atau wire rod, dan C. Pagar beton yang bersifat kaku seperti beton penghalang lalu lintas atau concrete barrier atau jersey barrier. Pagar pengaman dipasang pada tepi luar badan jalan dengan jarak paling dekat 0,6 meter dari marka tepi jalan. Ayat 4. Pemilihan jenis pagar pengamanan harus mempertimbangkan A. Kecepatan rencana, B. Ruang yang tersedia untuk mengakomodasikan defleksi pagar saat terjadi tabrakan, C. Memiliki kekuatan yang bisa menahan laju kendaraan yang hilang kendali, D. Dapat mengurangi dampak tabrakan tanpa menimbulkan kecelakaan yang lebih parah.
E dapat mengarahkan kembali kendaraan yang hilang kendali ke jalur lalu lintas dengan baik. Ayat 5. Pagar pengaman dilengkapi dengan tanda dari bahan bersifat reflektif dengan warna sesuai dengan warna patok pengarah pada sisi yang sama. Pasal 37. Patok kilometer adalah patok yang menginformasikan panjang jalan dan atau jarak dari kota atau simpul tertentu. Ayat 2. Patok kilometer dipasang di sisi luar badan jalan, di luar saluran tepi atau di ambang pengamanan ruang manfaat jalan. Bila dipasang pada median jalan, maka jarak dari marka tepi jalan paling dekat 0,6 meter di sepanjang koridor jalan pada setiap jarak 1 km. Patok kilometer secara fisik dapat berupa kilometer beton atau papan rambu. Ayat 4. Patok kilometer dilengkapi warna dasar dan tulisan yang bisa terbaca dengan jelas. Ayat 5. Di antara patok kilometer harus dipasang patok hektometer yang berjarak setiap 100 meter. Pasal 38. Patok rumija adalah patok pembatasan antara lahan milik jalan yang dikuasai oleh penyangga jalan atas nama negara dengan lahan di luar rumija. Patok rumija dipasang di kedua sisi jalan sepanjang koridor jalan setiap jarak 50 meter. Ayat 3. Patok rumija secara fisik bisa berupa patok beton atau patok besi diberi warna dasar dan tulisan mengenai status rumija yang dibaca dengan jelas. Pasal 39. Pagar jalan berfungsi untuk melindungi bangunan atau daerah tertentu seperti A. Bangunan pelengkap jalan, B. Jalur pejalan kaki, C. Daerah tertentu yang bisa membahayakan lalu lintas, dan D. Rumija untuk jalan bebas hambatan. Pagar jalan dipasang sesuai dengan kebutuhan dan harus seizin penyelenggara jalan. Pasal 40. Bangunan peredam silau berfungsi untuk melindungi atau menghalangi mata pengemudi dari kesilauan terhadap sinar lampu kendaraan yang berlawanan arah. Peredam silau dipasang pada A. Jalan raya dan jalan bebas hambatan, B. Jalan yang berpotensi menimbulkan silau bagi pengemudi. Peredam silau dipasang di bagian tengah dari median. Terima kasih telah menonton. Sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.